Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 2A Pendidikan Matematika yang beranggotakan saya sendiri, Areta Yurahma. Saya Eli Lutfiatun Nisa dengan NIM 2005112587. Dan saya Putri Natasha dengan NIM 200515515. Baik, wawasan Nusantara itu terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Untuk istilah wawasan berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang diapit antara dua hal. Istilah Nusantara ini dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara itu ialah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Setelah pengertian, ada aspek-aspek wawasan Nusantara. Di aspek-aspek wawasan Nusantara ini ada 3, yaitu ada aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, dan aspek sosial budaya. Untuk aspek sejarah, di dalam aspek sejarah ini, Indonesia diwarnai oleh pengalaman yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Aspek kewilayahan Nusantara. Untuk aspek kewilayahan Nusantara, pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena kita tahu Indonesia itu kan kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa itu. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Di dalam aspek sosial budaya ini, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan itu mengandung potensi konflik yang besar. Baik, selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 2, yaitu ada tujuan ke dalam, yang dimana tujuannya yaitu menjamin dan mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Nah, karena ada tujuan ke dalam, pasti ada tujuan keluar. Nah, tujuan keluarnya yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Karena ada tujuan, pasti ada fungsinya. Nah, fungsi wawasan Nusantara itu yaitu yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Fungsi yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Baiklah, saya Eli Lutfiatun Nisa akan menjelaskan materi berikutnya yaitu asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Asas wawasan Nusantara yang pertama yaitu asas solidaritas, di mana solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya dan rasa sepenanggungan. Rasa solidaritas tentunya sangat dibutuhkan dalam mencapai persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Kemudian yang kedua yaitu asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting.
karena berani berpikir dan bertindak yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas kesamaan tujuan, di mana maksudnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama dalam mencapai persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Yang ketiga yaitu asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional dengan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian asas yang kelima yaitu asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Berikutnya yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada wadah. Wadah sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu wujud wilayah, kemudian tata kelengkapan organisasi, dan tata inti organisasi. Kemudian unsur yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara, dan unsur wawasan Nusantara yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara, di mana mencakup 2 segi yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Selanjutnya, saya Putri Natasha akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama ada kehidupan politik. Untuk kehidupan politik, kita dapat mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga kita dapat menumbuhkan sikap toleransi. Dan juga meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional untuk memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau di luar dan pulau terkosong. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang cukup besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang ketiga, kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengembangan budaya Indonesia. Dengan mengembangkan budaya Indonesia, kita dapat melestarikan kekayaan yang ada di Indonesia, serta kita dapat jadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar raya. Yang kedua, kita dapat mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar yang harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang terakhir ada kehidupan pertahanan dan keamanan. Di sini pula ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu membangun TNI yang profesional, serta menjadikan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, serta pulau dan wilayah terluar Indonesia. Yang kedua, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat kita ciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Subbab selanjutnya yaitu tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, adanya perkembangan pesat teknologi. Dengan perkembangan teknologi ini serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadikan tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara.
mengingat perkembangan ini sangat cepat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ya, ada kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan dirinya sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Demikian yang dapat kami jelaskan dan kami sampaikan. Apabila ada pengucapan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.